dua perjalanan yang merupakan undangan istimewa langsung dari Allah Subhanahu wa taala hanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita dengar dari Ki Haji Hasan bahwa beliau Nabi Muhammad didatangi oleh 2 atau 3 malaikat. Terdapat khilaf dari beberapa riwayat. Yang jelas malaikat Jibril memimpin para malaikat yang memiliki 600 sayap. Satu sayap saja ketika dibuka ini bisa menutupi 7 lapis langit dan 7 bumi ini. Ini malaikat Jibril bentuk aslinya. Kemudian yang kedua malaikat Mikail yang tidak kalah besar dengan malaikat Jibril. Dalam sebuah riwayat dinyatakan malaikat Mikail dahinya ada di atas langit tingkat 7, sementara kakinya sampai di bawah langit, di bawah bumi lapisan ke-7. Malaikat Mikail yang mendapat amanah untuk mengurus rezeki semua makhluk hidup di bawah langit ini. Kemudian yang ketiga ada riwayat menyatakan malaikat Israfil, yaitu yang mendapat amanah tiupan trompet kelak ketika menghancurkan langit dan bumi pada hari kiamat. Ada riwayat yang menyatakan malaikat ketiga adalah malaikat Azrail, malaikat pencabut roh, yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut roh semua makhluk hidup. Seperti yang telah diceritakan oleh Ki Hasan, Nabi dibawa oleh 3 malaikat ini mengendarai buraq, sebuah kendaraan yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sorga. Jibril dari sebelah kanan, Mikail dari sebelah kiri, sementara malaikat yang ketiga membuntuti buraq dan Nabi Muhammad dari belakang. Beliau diperjalankan ke arah utara dari Mekah menuju sebuah masjid kuno, yaitu Masjidil Aqsa di negeri Palestina. Dalam perjalanan Nabi Muhammad diberhentikan dalam 4 tempat. Yang pertama masuk ke perkampungan yang penuh dengan pohon kurma. Jibril memerintah kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, inzil hauna fasalli rak'atain." Muhammad, turun di sini, laksanakan sholat 2 rakaat. Apa ternyata tempat pertama ini? Sebuah perkampungan yang sebentar lagi akan menjadi tempat pindahan Nabi Muhammad yang disebut dengan perkampungan atau kota Madinah. Malar mantar senak poton teka hajat Mekah Madinah, amin Allahumma. Kemudian setelah berangkat berhenti di tempat kedua. Nabi menemukan sebuah pohon besar. Ternyata malaikat Jibril lagi-lagi memerintah beliau untuk turun sholat 2 rakaat. Apa pohon besar ini? Ternyata sebuah pepohonan yang pernah diduduki Nabi Musa ketika beristirahat memperjuangkan agama Allah, dikejar oleh Raja Fir'aun. Kemudian tempat yang ketiga, Nabi menemukan sebuah pegunungan. Sekarang terletak di antara perbatasan negeri Mesir dan Jordan, yang sering kita kenal dengan Gunung Tur Saina atau Tur Sinin, dan sekarang disebut dengan Gunung Sinai. Nabi juga disuruh turun untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Ternyata gunung ini adalah tempat dipanggilnya Nabi Musa alaihissalam ketika Allah ingin berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam. Berangkat menuju tempat yang terakhir, Nabi diperintah lagi untuk sholat 2 rakaat. Ternyata tempat itu sebuah tempat yang dikenal dengan Baitul Lahm atau dikenal dengan nama modern Bethlehem. Apa? Tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ini sudah dekat dengan Masjidil Aqsa. Jaraknya sekitar 3 atau 4 kilo dari tempat Nabi terakhir yang salat 2 rakaat ini. Tapi dalam tempat yang sempit ini, Allah Subhanahu wa taala membuka beberapa hakikat, beberapa ilmu kepada Nabi, digambarkan kepada Nabi, langsung dilihat oleh beliau tentang siksa sebagian ahli maksiat. Beberapa kali ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jarak yang dekat ini. 20 ke atas kejadian-kejadian aneh yang dapat dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Nabi melihat beberapa manusia yang kukunya panjang, diganti oleh Allah kukunya dengan tembaga. Mereka merobek muka mereka sendiri. Mereka merobek dada, perut, paha dan semacamnya.
Meskipun semua satu badan ini jasadnya robek-robek, tapi tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diterangkan oleh malaikat Jibril, ternyata ini gambaran dosa orang-orang yang membicarakan kejelekan orang lain. Rasanan Pak. Ini ketulisan orang rasanan. Awas. Riba. Membicarakan kejelekan orang lain bukan dosa kecil. Bahkan Sayyidina Jabir ibn Abdullah, dari segi sulitnya dimaafkan riba, bahkan lebih sulit dari perzinahan. Orang naudzubillah melakukan perzinahan, tobat satu kali, kemudian dia berhenti, mungkin diterima oleh Allah. Tapi mempergunjingkan keburukan orang lain, meskipun tobat 1000 kali, selama tidak minta maaf kepada orang yang bersangkutan, tetap harus melewati pengadilan kelak di hari kiamat. Ini ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi ketika mendekati Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi ditampakkan juga ada orang yang perutnya besar, dan di dalam perutnya ada hewan-hewan menyengat, kalajengking, ular dan semacamnya dan seterusnya. Saat mereka mau berdiri, roboh, berdiri lagi roboh karena disengat oleh hewan-hewan tersebut dari dalam perut mereka. Malaikat Jibril menjelaskan kepada Nabi, ini salah satu gambaran siksa dari dosa orang-orang yang melaksanakan riba, mabudu, pes. Sampean ada gang pejauh, sampean melaksanakan jual beli perniagaan pejauh Pak, berdepak ke Malaysia, ngalak pada 1 miliar, yang penting tidak menipu pihak pembeli, nikah halal. Tapi sampean mengambil riba 1 rupiah saja, kalau tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan berwujud kalajengking sebekal nyengai jelem tabung panjenengan sedaya. Naudzubillah. Apakah tidak pernah mendengar pahala memberi hutang lebih banyak daripada pahala sedekah? Bahkan dalam perjalanan Isra, Nabi mendapatkan tulisan di dalam surga, as-sadaqatu bi asyri amsalha wal qardu bi 18. Pahala sedekah lipatan terkecilnya 10 kali Pak. Tapi pahala memberi hutang kepada orang lain lipatan terkecilnya 18. Sampai Nabi menanyakan kepada malaikat Jibril, ma balul qardi aktsaru ajran minas sadaqah. Jibril, kenapa pahala memberi hutang kepada orang lain lebih banyak daripada bersedekah? Malaikat Jibril menjawab, karena setiap orang yang memberi hutang pasti membantu kepada orang yang butuh. Tapi memberi hadiah dan memberi sedekah belum tentu butuh. Kita sering memberi hadiah kepada ulama, para habaib, padahal mereka kaya. Kenapa? Karena kita ingin mendapat barakah. Mereka tidak butuh. Tapi kalau ada tetangga yang sudah minta maaf kepada kita, tolong 10 juta, saya perlu 10 juta 1 bulan, itu berarti sudah butuh. Maka dari itu pahala memberikan hutang lebih banyak daripada sedekah. Dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, man anzara mu'siran falahu mislaihi falahu fi kulli yawmin mislaihi sadaqah. Barang siapa yang menunggu, menanti pembayar hutang yang tidak bisa membayar hutang karena dia tidak punya, maka setiap hari diberikan sedekah 2 kali lipat. Sampean mau utang 1 juta dak kula, jatuh tempo sampean bisa mengantos dak kula, masih memaafkan jatuh tempo, saya minta tempo sebulan lagi, nikah sampean seperti bersedekah tiap harinya 18 juta 2 kali lipat, berarti 36 juta. Allahumma shalli ala Muhammad. Fi kulli yaumin, dalam sebuah riwayat, dalam setiap hari. Padahal itu memberi hutang 1 juta. Kalau jatuh tempo sampean masih memaafkan, tiap harinya selama sampai jatuh tempo itu sampean seperti bersedekah 36 juta. Benar 36 juta Pak. Mau hutang peseki abadi. Bada yang kerian benar sedekah 36 juta tiap hari. Bada Pak. Mun bada ke atas kula sing ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Inilah kenapa diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Pon totok lekas, Nabi sudah sampai di Masjidil Aqsa. Ternyata ada banyak orang yang menunggu. Ada yang sedang ruku,
ada yang sedang sujud, ada yang sedang itikaf, berzikir, berdoa dan semacamnya. Fa'adzana Jibril, maka malaikat Jibril azan. Wa tanazzalatis al-malaikatu minas sama. Setelah malaikat Jibril mengumandangkan azan, ada beberapa miliaran malaikat turun dari atas langit, bergabung kepada orang-orang yang sudah menunggu Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa. Setelah selesai azan, Nabi dipegang tangannya oleh malaikat Jibril, disuruh maju ke depan untuk melaksanakan imam sholat 2 rakaat. Setelah melaksanakan sholat 2 rakaat, Jibril menanyakan kepada Nabi, "Ya Muhammad, ata'rifu man haula?" Muhammad, apakah engkau tahu siapa mereka-mereka yang menunggumu di Masjidil Aqsa? Maka malaikat Jibril menerangkan, "Haula'i kullu nabiyyin ba'athahu Allah Ta'ala." Mereka adalah semua para anbiya dan para utusan yang sudah wafat, dihidupkan kembali oleh Allah semata-mata untuk menyambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau melihat riwayat ini, ada beberapa masyayikh para ulama menyatakan nabi dan utusan itu berapa jumlahnya, Pak? 124 ribu orang. Awalnya Nabi Adam, akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang makmum kepada Nabi di Masjidil Aqsa waktu malam Isra 124 orang, 124 ribu orang dari sekian banyak nabi dan utusan, ditambah oleh malaikat yang bergabung dengan mereka. Inilah pangkat keistimewaan Nabi Muhammad, Imamul Anbiya wal Mursalin, memimpin, menghulu segala para nabi dan para utusan. Sudah dibuktikan dalam malam Isra, mereka semua bermakmum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak, amin Allahumma. Aneka sekocak perjalanan sesi pertama yang dinamakan perjalanan Isra. Nabi masih dilanjutkan ke atas oleh Allah. Di antara tingkatan-tingkatan langit, Imam Ad-Dardir menyatakan langit ini dibikin dari jenis yang berbeda-beda oleh Allah. Ada yang diciptakan langit ini lapisannya dari besi, ada yang tembaga, ada yang perak, ada yang emas, ada yang batu marmer, ada yang dari permatan memerah, batu merah. Dan semua langit ini punya pintu gerbang. Nah, pintu gerbang tiap langit ini lurus dengan Masjidil Aqsa. Kiasan kelak nerangakin, tiap langit punya tangga. Tangganya turun, Nabi naik, tangganya ini yang bergerak ke atas. Nabi diizinkan untuk melanjutkan perjalanan ke lain dimensi, tingkatan-tingkatan langit. Tapi ke atas Nabi hanya berdua dengan malaikat Jibril alaihissalam. Totok lekas, Pak, sampai ke langit pertama, Nabi menjumpai Nabi Adam alaihissalam. Ternyata beliau duduk kursi. Ketika menoleh ke kanan, Nabi Adam tertawa dan bahagia. Ketika menoleh ke kiri, Nabi Adam menangis dan tampak susah. Setelah diteliti oleh Nabi, ternyata di kanan beliau ditampakkan anak cucu Adam, anak cucu Nabi Adam, semua manusia yang bakal masuk surga, para nabi, para anbiya, para aulia, para ulama, orang-orang soleh, yang semuanya ganteng din ratin masuk surga. Sehingga Nabi Adam ketika menoleh ke kanan tersenyum dan bahagia. Tapi ketika menoleh ke kiri, ditampakkan oleh Allah gambaran anak cucu Adam, calon-calon penghuni api neraka. Semasuk di neraka orang kafir, orang munafik, orang fasik, ahli maksiat, sampai mati kebabat tanah yang bitu atau saya pedak bi malaikat, saya kuring bi malaikat, saya tono bi malaikat, saya tongar bi malaikat. Sehingga Nabi Adam ketika menoleh ke kiri, mulaat. Ini gambaran setiap orang tua, setiap sesepuh kita pasti terpengaruh dengan amal baik buruknya kita selama hidup di dunia. Ayah kita, ibu kita yang sudah wafat di alam kubur sama seperti Nabi Adam. Kalau kita berbuat baik, mereka akan bahagia di alam kubur. Demikian pula kalau kita sering bermaksiat, mereka norok sosapa dari alam kubur. Ini tingkatan pertama. Nabi lanjut ke tingkatan kedua. Nabi menjumpai dua nabi yang sepupuan, Nabi Isa dengan Nabi Yahya alaihi wassalam. Nabi menyatakan ternyata Nabi Isa pemuda yang ganteng, putih seperti baru mandi, rambutnya bergerai hampir menyentuh baunya. Ini Nabi Isa alaihissalam. Kemudian
menuju tingkat 3, Nabi diperjumpakan oleh Allah dengan Nabi Yusuf. Ternyata Nabi Yusuf lebih ganteng lagi. Fa idza huwa qad utiya syatrul husn. Ternyata Nabi Yusuf mendapat separuh kegantengan, ketampanan manusia. Coba para ulama membahas, kalau ketampanan manusia ini ada 100, 50 ini punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia paling tampan di jagat alam semesta. Kemudian Nabi Yusuf dapat 25. 25-nya bagi siapa? Kita kumpulan. Sebab langi kumpulan sekami mangkan rengkerian ci arsa ganteng salah bungambung terkentap. Wah, sholli ala Muhammad. Tapi nggak apa-apa, meskipun kita seperti ini, asal kita beribadah. Jadi orang soleh selama hidup dunia akan dirubah nanti menjadi orang-orang yang ganteng dan cantik di surga. Amin Allahumma. Lanjut, Nabi ke atas tingkat nomor berapa? 4. Ketemu dengan kelima. Keempat, Nabi Idris alaihissalam. Tingkat 5 bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Tingkat 6 Nabi berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Tingkat 7 yang terakhir ternyata berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Faida huwa musnidun dhahrahu alal baitil ma'mur. Ternyata Nabi Ibrahim menyandarkan badannya sebuah Ka'bah di atas langit lapisan 7 yang disebut dengan Al-Baitul Ma'mur. Pak, di atas langit tingkat 7 ini ada Ka'bah, tapi bukan Ka'bah manusia, Ka'batul Malaikah, Ka'bahnya malaikat. Nabi dalam sebuah riwayat menyatakan lau saqatat Baitul Ma'mur la saqatat al-Ka'bah. Ini lurus tempat. Ka'bah malaikat di atas lurus dengan Ka'bah kita yang di Mekah. Jika saja Ka'bah malaikat yang di atas ini jatuh, niscaya akan menimpa Ka'bah manusia, Ka'bah di bumi yang ada di Mekah. Sebagian ulama ahli tasawuf menyatakan Ka'bah kita yang di bumi berwarna hitam, Ka'batul Malaikah di langit lapis 7 ini warnanya putih. Nabi menyatakan setiap hari masuk ke masjid dan Ka'bah ini di langit lapis 7 ini tidak kurang dari 70.000 malaikat yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa ulama yang menyatakan ada kabar dari para sahabat tabi'in, termasuk tempat apa Ka'bah dan masjid malaikat di langit yang lapisan 7 ini. Salah satunya Al-Imam Syekh Muhammad Ali Husain Al-Maliki, guru dari guru kami di Mekah, punya kitab menerangkan tentang alam gaib. Ternyata menurut riwayat beberapa dari sahabat atau tabi'in, Pak, orang Islam kalau mati dalam keadaan husnul khatimah, setelah ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, lehernya ini dipegang oleh malaikat khusus, ditarik ke atas, dinaikkan ke atas. Kalau dia orang soleh dan mati wafat dalam keadaan husnul khatimah, pintu langit ini terbuka, dikawal oleh malaikat tingkatan langit. Malaikat tingkat pertama mengantarnya ke tingkat nomor 2, malaikat nomor 2 mengantarnya ke tingkat nomor 3, terus disebut namanya. Di langit ribut, ini adalah fulan ibn fulan, ahli salat malam, ini adalah fulana bint fulan, ahli sedekah. Lebih meriah seperti mengantar pengantin baru. Terus tembus sampai ke langit kepeng 7, langit tingkatan lapis 7. Di sana diletakkan, disalatkan lagi oleh miliaran para malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang semata Islam mati bagus Pak. Mari salatakin bi sana keluarganya epume ekibe malaikat epunyokin malaikat oleh miliaran tingkat kepeng 7. Malam nanti kepada kula bi sampean sana pohon amin Allahumma. Tapi coba yang mati kafir, yang mati fasik, yang mati munafik, setelah dibawa oleh malaikat, lehernya dia gotong ke atas, belum sampai ke langit yang paling rendah ini, belum sampai ke langit nomor 1, Allah membentaknya, jangan kotori langit-langitku. Itu adalah orang mati, sampai mati berzina belum tobat kepadaku. Ini jenazah baru ini, sampai mati mabuk belum tobat kepadaku. Jangan kotori langitku. Rudduhu ila sijjin, lemparkan dia kepada penjara di bawah bumi lapisan 7 yang dinamakan sijjin.
Nika Pak, mun mati orang kafir, orang munafik, ahli maksiat, ke bawah tanah sampai nyambi maksiat Pak kita tobat. Saya cek kotor tang langit, cek peningkat ke tang langit. Atutup pintu langit. Babalika kama rudduhu ila sijjin, berpenjara. Bebenak bumi lapisan ketujuh di bawah. Tiap hari, tiap malam dihimpit oleh tanah sampai rusuknya hancur seperti ini, tapi tidak dimatikan oleh Allah. Paringin lama mardah, kerem asap dan kokos yang berbau besi. Benar pen malam tak istirahat sampai hari kiamat malar mantar kula bi sampean pada selamat ya. Amin Allahumma amin. Ini lapisan 7 langit yang Nabi Muhammad sampai ke atasnya. Ternyata di atas langit yang ke-7 ini ada 3 tingkatan lagi Pak. Masih diizinkan oleh Allah untuk terus ke atas. Tapi pada langit ke-7 malaikat Jibril pamit kepada Nabi. Ya Rasulullah, hadza maqam. Wahai Rasulullah, ini adalah makom dan pangkat saya. Saya tidak bisa mengantarmu ke atas. Lau ihtarakta ihtarakta, lau ihtaraktu ihtaraktu. Malaikat Jibril menyatakan, jika engkau Rasulullah yang naik ke atas, engkau akan diizinkan untuk tembus ke tingkatan paling atas. Tapi kalau aku lau ta'addaitu khawatan lah taraktu nuran, jika aku memaksa untuk memijakkan kakiku di tingkatan yang ke-8, aku akan terbakar, aku akan mati. Coba bayangkan, pemimpin malaikat yang punya 600 sayap Pak, tidak kuat menginjakkan kakinya di tingkat 8, tapi Nabi tembus sampai tingkat 10. Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti Nabi dalam malam Mi'raj lebih kuat dari semua malaikat. Diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, apa tingkat ke-8? Sebuah tempat yang disinggung oleh Ki Hasan tadi, Sidratul Muntaha. Allah mempunyai sebuah pohon di tingkat ke-8. Dalam sebuah riwayat Nabi menyatakan, jika kita berjalan di bawah rindangnya pohon dari kanan sampai kiri, pakai kuda tercepat, ini 500 tahun baru nyampe. Mau nak jalan dari Bunda aja ke Kebun Temor, kebun lauk, nang hong nang kapungkan ni kah 500 tahun ngangkui kuda siang malam cek buang 500 tahun baru dapat pohon besar di tingkat ke-8 yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Muntaha adalah batasan akhir. Makhluk yang dari atas tidak boleh turun, makhluk yang dari bawah tidak boleh naik ke atas. Tapi Nabi bisa tembus ke atas dan ke bawah. Allahumma sholli ala Muhammad. Inna Sidratul Muntaha dikelilingi oleh bermiliar malaikat yang tidak henti bertasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setiap malaikat mengerubungi pohon besar ini, daunnya berubah-ubah, hijau, merah, kuning, dengan warna yang tidak bisa disifati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap malaikat berzikir mengerubungi Sidratul Muntaha ini, ada beberapa permata yang jatuh dari daun-daunnya. Intan, memerah, cemerut. Makanya yang kalian mau lebur selok terus asli, engkau ketika belu banyak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sebuah keterangan dari Nabi. Nabi ternyata masih lanjut ke tingkat 9. Apa tingkat 9? Sebuah tempat yang dinamai dengan Allahul Mahfud. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai malaikat berbentuk papan dan bolpen. Imam Az-Zurqani dalam kitabnya menyatakan, ada riwayat menyatakan ada 11 papan, ada yang menyatakan 21 papan, tapi yang paling masyhur cuma 1 papan dan 1 bolpen. Apa tugasnya? Menulis semua takdir dan kejadian yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hujan, banjir, laki, perempuan, susah, senang, lahir, mati, kapi, Pak, tulis semua di tingkat nomor 9. Untung, sesak, laki, bine, PC, kapi, tulis. Hal terkecil yang dikehendaki Allah sampai kelak kemudian tertulis di atas. Bahkan insya Allah acara kita malam ini ditulis tingkat 9. Berapa laki-laki yang datang, berapa perempuan yang datang, berapa yang hadap utara, berapa yang dengarkan, berapa yang ngantuk. Yang ngantuk juga tertulis. Jangan-jangan sampai terdaftar ngantuk di atas. Allahumma sholli ala Muhammad. Innallahul mahfud, semua takdir tertulis di tingkat 9. Kemudian
Allah masih mengizinkan untuk tembus ke tingkat 10. Ar-Rafraf awal mustawa. Sebuah tempat, sebuah jabatan, sebuah keistimewaan yang tidak pernah tidak pernah ada makhluk yang sampai ke tempat tersebut selain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya oleh para ulama dinyatakan ketika Nabi ada di tingkat puncak paling atas, semua makhluk yang lain ada di bawah sendal beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Langit beresena, bumi beresena, matahari, bintang, malaikat, jin, setan, kajung, batu, semua ada di bawah sendal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beberapa ulama menyatakan ketika sampai tingkat 10, Nabi ingin melepas sandalnya, tapi oleh Allah tidak diizinkan. Ya Muhammad, dussa bina'lika ala bisatina. Muhammad, jangan lepaskan sandalmu agar tingkat 10 ini bisa mendapat barokah dari sandal yang kau pakai. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba ketika Nabi Musa ingin berbicara dengan Allah secara langsung di bumi, di sebuah jurang yang dinamakan dengan jurang Tua. Fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi Tua. Nabi Musa ketika Allah ingin berbicara dengannya di bumi, Nabi Isa disuruh lepas sandalnya, tapi Nabi Muhammad di puncak teratas yang bisa disampaikan oleh makhluk, Nabi Muhammad sendirian ternyata tidak diizinkan untuk melepas sandalnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya contoh sandal Nabi oleh Imam Zurqani, oleh Imam Izzuddin Ibn Abdus Salam, oleh Imam Subki, ketika kita mendapatkan contoh sandal Nabi, suruh taruh di kepala, suruh cium, suruh taruh di pipi, suruh taruh di leher, di badan, untuk kesehatan kita semua. Karena ini sandal bukan sandal biasa, sandal yang memang pernah lebih tinggi dari makhluk semua di alam semesta. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah gambaran. Kemudian Nabi balik turun ke bumi dan disampaikan lagi ke Mekah oleh malaikat Jibril di antar. Ada berapa banyak hikmah dan pelajaran yang disampaikan oleh Nabi kepada kita, merupakan oleh-oleh langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak mungkin untuk kita bahas dalam sebuah majlis seperti ini. Saya hanya ingin menceritakan 2 atau 3 hal saja, Pak. Yang pertama, dalam perjalanan Isra, Nabi pernah dipanggil oleh orang laki-laki yang agak tua di pinggir jalan. Laki-laki ini berteriak-teriak memanggil Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, halumma ilai. Ya Muhammad, halumma ilai. Muhammad, kesinilah, berhenti." Tapi Nabi Muhammad apalagi berhenti, apalagi turun, menoleh pun tidak menoleh. Bahkan Jibril berpesan kepada Nabi, "Balsir ya Muhammad. Jangan toleh, jangan menoleh, jangan berhenti, terus jalan Muhammad." Setelah Nabi melewati laki-laki tersebut, Jibril menerangkan, "Amma alladhi yad'uka bi janibit tariq fa iblis alladhi yuridu an tamila ilayhi." Tadi laki-laki yang memanggil-manggilmu, "Halumma ilayya ya Muhammad, kesinilah wahai Muhammad," dia adalah iblis yang ingin mempengaruhimu. Tapi alhamdulillah Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai berhenti, apalagi sampai turun, menoleh pun sama sekali tidak menoleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi apa perlunya iblis diberikan kesempatan oleh Allah untuk manggil Nabi Muhammad? Ini sebuah pelajaran kepada umatnya bahwa kita punya musuh terbesar. Kita punya musuh terbesar yang bernama iblis dan kelompoknya yang dinamakan setan, Pak. Makanya kulase pertama, titip hati-hati dengan setan. Musuh pertama Nabi Adam dan cucunya adalah iblis dan setan ini. Dan musuh terbesar, musuh paling bahaya. Setan lihat kita, kita tidak bisa lihat ke setan. Setan selalu ingat kepada kita, kita belum tentu ingat kepada setan tiap hari. Setan ingin menggoda kita dari segi apapun. Duduk nggak bisa digoda, ditunggu nanti kalau berdiri. Berdiri nggak bisa digoda, tidak bisa dipengaruhi, nanti ditunggu oleh setan. Mungkin nanti kalau tidur datang ke mimpinya dan semacamnya dan seterusnya. Nggak bisa digoda langsung lewat istrinya, lewat anaknya, lewat hartanya, lewat jabatannya, lewat temannya, lewat lingkungannya. Bagaimana tujuan setan ini menjerumuskan kita kepada jurang-jurang maksiat. Bahkan setan dan iblis tidak pernah putus asa, bahkan ketika kita hampir mati, kecuali dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Makanya orang-orang yang selalu dekat dengan pekerjaan setan selama hidupnya beresiko nanti mati bukan malaikat yang datang, tapi setan yang menghubungi. Bagaimana diusahakan oleh kelompok setan ini agar dia mati kafir. Naudzubillah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah. Amin. Allahumma. Imam Suyuti dalam sebuah kitabnya Busrul Kaib Biliqail Habib menyatakan, kalau seorang ingin dimatikan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala, paling sedikit ada 2000 setan yang mengerubunginya ketika hampir mati, sehingga dia mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah. Sekali lagi semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Karena setan, Pak, saya ingin cerita tentang ini. Ada seorang wali yang dipertemukan oleh Allah dengan iblis. Nah, Syekh Imam yang wali ini bertanya dengan iblis, "Iblis, wahai aku ingin bertanya dengan, apakah setiap manusia yang kau goda mesti dapat kau pengaruhi? Apakah setiap manusia yang kau goda mereka mesti kalah?" Iblis mengatakan, "Tidak, wahai Imam. Syekh, belum tentu. Saya menggoda manusia kadang berhasil, kadang gagal. Tapi ada 3 kelompok ini mesti aku sukses untuk menggoda mereka. 3 golongan ini mesti punyaku. Aku bermain-main dengan mereka seperti bermain-main dengan sepak bola. Tempak ke barat, tempak ke timur, telok. 3 golongan ini." Maka Syekh yang wali ini bertanya, "Siapa mereka?" Kan kulit motor saya nggak telok, Pak, tengah hati sampean. Telok ini kan kita kubur setan orang telok ini. 3 golongan ini sudah ubun-ubunnya dipegang oleh setan. Pak barat bi setan, pak laut bi setan. Bahasa jawab iblis kentok. Manusia ketika marah, awas, pegel, Pak. Saya ingat, ini kebanyak orang pegel mesti tekuk di setan. Ke barat, ke timur, sudah seperti bola, dia sesukanya setan nendang. Makanya orang pegel, Pak, orang ketika marah, pemalu tidak malu, hilang rasa malunya. Penakut hilang rasa takutnya. Kenapa? Pengaruh setan yang pengaruh. Makanya agama Islam memberikan petunjuk bagaimana caranya kita ketika marah. Islam tidak melarang kita marah. Tidak mungkin kita tidak marah. Tapi Islam memberikan petunjuk bagaimana kita mengatur diri kita sendiri ketika saat marah. Musuh melan pegel tak bisa, Pak. Kita manusia mesti punya rasa marah. Cuma Islam mengatur dalam aku lebih sampai mon marah. Kengen mon pegel merah kan panas. Karena setan menurut Nabi Muhammad, "Inna syaitan la yajri min ibni Adam majariyad dam." Setan kentok ketika sudah masuk ke badan manusia, masuk sampai ke urat-urat nadi ini. Karena yang pegel merah kapi, maar kapi, setan itu masuk. Makanya agama memberikan petunjuk kepada kita. Kenapa? Yang pertama, ketika saat marah, diam, jangan bicara. Ketok. Sampai juga kalau lihat orang marah, jangan ganggu, jangan ditanya, diam. Nabi pernah berpesan kepada seorang sahabat, "Idza ghadibta fasqut." Ketika marah diam. Ana apa, Pak? Mun pegelnya kadang bisa nguncak lafal kafir, bisa nguncak lafal telak kabirena, bisa nguncak lafal dan badan, bisa nguncak lafal doa-doa laknat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia menyatakan diam. Terus masih pegel, diam, masih marah, suruh berubah posisi, Pak. Kalau marah duduk, berdiri. Kalau berdiri masih marah, tiduran. Kalau berubah posisi masih marah, suruh pindah. Kalau marah di rumah, pindah ke depan. Masih marah, pindah ke jalan, pindah. Kalau masih marah, suruh zikir a'udzubillahi minasyaitonir. Ulang, a'udzubillahi minasyaitonir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan bicara, jangan teruskan. Zikir a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau masih marah, terakhir disuruh berwudu. Karena setan dari apoy, wudu bisa mencelup. Kalau wudu masih marah, ngikeng batok letak nih kawan. Wudu dak mempan, duduk dak mempan, keluar dak mempan, diam dak mempan, wudu dak mempan. Engkira setan nih kayaknya mana? Wudu. Ini yang pertama. Ketika marah. Yang kedua, apa yang kedua? Dijawab oleh iblis,
ketika ada laki-laki dan perempuan bukan mahram berduaan, maka aku yang ketiga. Sehingga Pak, laki bini mun bani mahram, bukan mahram boncengan, bukan mahram berduaan di kamar, ini mesti setan yang ketiga. Hati-hati sampean. Fitnah laki-laki dan perempuan adalah termasuk fitnah yang besar dan sangat dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya pesan, ada adat di Madura biasanya mun ki tunangan kadang ekonin bisa laki bagi ki Pak. Awas. Tunangan belum halal, Bu. Sampean mon bade andi anak bini apa kalan ekonem di tunangannya apa sampean meki goncengan, wallahi sampean lo belas kena foto Pak, sampean masrakin ke setan. Bekalan laki bini masih tunangan itu setan semua. Kadang orang matura ngala embu takuan beng pasak kening ala buai ku Pak. Cengkireng tua cengkir. Saya nggak mau nanti nanang sampean bini bakal laki ngonein coba ki Pak borong lah borong angwanya ada orang lain Pak punten leca apa entah adat kebiasaan yang nuturang ngelakukan kapi. Iblis menyatakan mohon berlaki bini apolong fa'ana salisuhuma, saya adalah yang ketiga. Mungkin san le korek bi kalasan sampai engki betul tabung pas kasta pasti acara ke Pak. Lega saya maksud saya salah aja tabung anak bini yang naudzubillah pangalare sekal bakal gonceng man kakaman saya kengen nih ingat nih Pak, kalau tunangannya menjemput putrinya sampean jangan dikasih, kalau dikasih sampean berarti memasrahkan putrinya sampean ke setan karena mereka belum halal. Nah yang kedua, yang ketiga dan yang terakhir, saya rekentok golongan saya tekuk besetan orang yang tidak melaksanakan salat 5 waktu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau orang yang setan saya bentuk menasah. Orang Islam salat apa yang 5 waktu setan. Abala setan. Tempak ke barat, tempak ke tembok. Awas yang tadi saya titip salat 5 waktu. Demikian penting salat 5 waktu. Pak, tidak ada ibadah yang diwajibkan oleh Allah di atas langit kecuali salat 5 waktu. Ayat puasa diperintah melalui malaikat Jibril di bumi. Ayat zakat dititipkan oleh Allah ke malaikat Jibril, diperintahkan di bumi. Ayat haji juga demikian. Tapi salat 5 waktu Nabi diberi undangan khusus ke atas. Awas, salat 5 waktu. Setua, sengoda, sesibuk jangan sampai enggak salat. Nabi menyatakan umatku yang tidak salat ikut rombongannya Fir'aun, Qarun, Haman, Abdullah bin Ubay bin Khalaf, 4. Pak, kita kelak di hari kiamat gak ada yang masuk surga sendirian, gak ada. Gak ada yang masuk neraka sendirian tuh gak ada. Semua ada rombongannya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Rombongan Pak, yang ikut rombongannya para habaib. Ada yang ikut rombongannya orang ahli salat di masjid. Ada yang ikut rombongannya ahli sedekah. Ada benderanya masing-masing. Engki ada nih kecukan saya masuk neraka Pak. Ngatu tara panare. Rombongan cap tara nih Pak. Ada rombongan pemabuk, ada rombongan tukang main dan semacamnya dan seterusnya. Nah, Nabi menyatakan orang Islam yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu bersama rombongan Fir'aun, Qarun, Haman, Abdullah bin Ubay bin Khalaf. Saya rampak nih, kamu yang Fir'aun Pak. Oh jago, bisa kenal ke Fir'aun. Musuhnya nabimu, orang kafir, pemimpin orang-orang yang melompat ke api neraka Pak. Naudzubillah, orang yang tidak salat 5 waktu ini pakai rombongan Fir'aun. Kalau sudah ikut rombongan Fir'aun nggak mungkin ketemu para habaib. Kalau sudah ikutan rombongan Qarun, Haman dan Abdullah bin Ubay bin Khalaf, pemimpin orang munafik di masa Nabi, tidak mungkin ketemu wali songo, tidak mungkin ketemu para masyayikh, tidak mungkin ketemu orang-orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya mumpung kita ada umur, apa jeng Pak, apa jeng takut nol rombongan Fir'aun. Fir'aun ini kebenar jurusan Jakarta, jurusan Jahannam. Awas, hati-hati. Kalau sudah jurusan Jahannam, gak ketemu sama habaib, gak ketemu sama ulama, gak ketemu sama Sunan Ampel, gak ketemu sama wali songo. Ini 3 golongan yang sudah ada di kuasanya setan. Ketika marah, stabilkan kita.
Ketika ada orang perempuan yang bukan mahram, laki-laki bukan mahram, awas, hati-hati. Yang terakhir, jangan lupa kita salat 5 waktu. Ini yang pertama. Yang kedua dan yang terakhir, saya ingin menyatakan bahwa ketika malaikat Jibril pisah dengan Nabi di tingkat ke-7, Nabi sempat berpesan kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, alaka ilallahi hajah?" Jibril, apakah kau ingin titip salam kepada Allah? Nanti di puncak aku akan ketemu dengan Allah. Jibril, ini diterangkan oleh Imam Halabi. Al-Imam Hisam ibn Ibrahim Ibrahim bin Hisam Al-Halabi dalam kitabnya As-Siratul Halabi. Jibril, apa kau ingin titip salam? Ada keperluan kepada Allah, aku nanti sampaikan. Malaikat Jibril menjawab, "Ya Rasulullah, balligh salami ila Allah wa adzan li an absuta janahi yaumal qiyamah li ummatika 'ala as-sirat hatta yajuzu 'alaihi." Muhammad, sampaikan kepada Allah salam. Mintakan izin aku kelak di hari kiamat, akan aku buka 600 sayapku kelak di hari kiamat di atas as-siratal mustaqim agar umatmu dapat mengendarai sayap. Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika Nabi sampai ke puncak, ternyata Nabi lupa salam malaikat Jibril. Bahkan Allah yang menegur duluan, "Ya Muhammad, ma hajatu Jibril?" Demikian senangnya Nabi sampai lupa untuk menyampaikan salam malaikat Jibril. Allah menegurnya, "Ya Muhammad, ma hajatu Jibril?" Muhammad, apakah engkau lupa tadi Jibril punya keperluan kepadaku dan titip salam kepadaku? Nabi menjawab, "Ya Rabb, anta alamu bih." Ya Allah, engkau lebih mengetahui dengan keperluan Jibril. Maka Allah menjawab, "Muhammad, qul lahu ana adzanu lahu lakin dzalika liman sahibaka wa ahabbak." Muhammad, beritakan kepada Jibril, aku izinkan untuk membuka sayapnya 600 sayap yang panjang, yang besar di hari kiamat agar bisa dikendarai oleh umatmu. Tapi untuk mereka 2 golongan. Yang pertama sahabat-sahabatmu, yang kedua orang-orang yang mencintaimu. Allahumma sholli ala Muhammad. Para sahabat sudah wafat, kita tidak mungkin mendapat pangkat sahabat, Pak. Kita tidak hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada golongan yang kedua yang diizinkan oleh Allah untuk mengendarai sayap malaikat Jibril kelak di hari kiamat menuju pintu surga. Siapa? Orang yang mencintai Nabi Muhammad. Marilah kita usaha dengan peringatan-peringatan, momen-momen Maulid, salawat seperti yang sudah diutarakan oleh Habib Ahmad Yunus Al-Muhdar tadi. Kita belajar mencintai Nabi. Ta'zimkan hati, ta'zimkan Nabi di hati kita masing-masing. Kita belajar bagaimana kita bergetar ketika mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon, sepangkat nggak boleh bisa men. Kita bukan habaib, kita bukan ulama, sepangkat orang awam seperti saya dan jenengan semua. Kita sepertinya tidak mungkin ikut sholat Nabi, tidak mungkin meniru wirid Nabi, zikir Nabi, baca Quran Nabi. Pon, kula ki ngabri situng saus akhlak Nabi. Toreh kula bi sampean ikut Nabi saat makan, Pak. Satu aja. Diniatkan niru Nabi. Napa mencontoh Nabi biar nanti kita diaku sebagai umat Muhammad kelak. Amin Allahumma. Amin. Marina kula abri wirid Nabi sampean tak kare baca, Pak. Salat Nabi berapa? Sampai semalam. Sampai kajeng Nabi solat malamnya itu sampai ini kan pegal-pegal semua. Sampai tak kira alak. Nabi baca Quran sebelum asaren, sebelum tidur mesti baca surat Al-Mulk. Kula bi sampean sampai surat Al-Mulk para tedung. Apa dia ngocak? Kula bi surat Al-Mulk sebelum tidur kalau bisa baca surat Al-Mulk. Nek bener tedung ki tahlil deh gua. Mau tahlil katanya. Enggak bisa kita istiqomah seperti beliau. Baiklah, kalau demikian kita niru Nabi dalam hal yang kita mampu. Satu aja istiqomah. Apa? Makan. Cara makan, cara berpakaian, tanya para ulama, tanya para habaib. Cara keluar rumah, masuk rumah, ada banyak zikir-zikir pendek. Kita tiru Nabi. Dengan niat kita mencintai Nabi, mungkin kelak diizinkan untuk dijadikan golongan umat Muhammad. Amin Allahumma. Oh, maka yang terakhir saya ingin menyinggung sedikit cara makan Nabi. Yang pertama, makan dengan tangan kanan. Awas, jangan pakai tangan kiri. Kenapa, Pak? Karena orang yang akan di tangan kacer kentok, makanannya nggak barokah. Kalau makanan yang kita makan sudah nggak barokah gara-gara pakai tangan kiri, pasti jadi penyakit, Pak.
pasti nggak akan pernah membangunkan kita untuk giat beribadah. Malas saja, malas ibadah. Semakin kenyang, semakin malas. Kenapa? Makan pakai tangan kiri, minum pakai tangan kiri. Semakin kenyang, semakin seger, bahkan semakin malas ibadah, bahkan semakin giat ke maksiat. Kenapa? Makanan dan minumannya nggak bawa. Awas tangan kanan. Centengakin kita gelalun seporan. Kadang pada ustad enteng, cempon cancer ngacer. Awas. Nabi sangat mengecam kita pakai tangan kiri. Yang pertama. Yang kedua, basuh sebelum makan. Abad coba sebelum makan. Nabi menyatakan barakatut ta'am al-wudu' qablahu wa ba'dah. Barokahnya makanan ini, kita cuci tangan sebelum makan, cuci tangan setelah makan. Nabi dalam sebuah hadis menyatakan al-wudu' qabla ta'am yanfil faqr. Membasuh tangan sebelum makan aneka bisa meniadakan kefakiran, kemiskinan. Eka soki Pak. Abad sebelum ada erkento eka soki. Makanya ulama banyak tabuin ghusl barajim qabla ta'am yurithul ghina. Para ulama menyatakan dalam kitab-kitabnya, membasuh jari jemari dan telapak kanan sebelum makan inikah bisa mewariskan, menggampang kita pada kekayaan. Apa kula bisapan kadang gagal, dagang gagal, pertanian gagal, bisnis ini gagal, pergi Malaysia gagal. Bisa jadi karena enteng sampai setiap makan nggak pernah basuh tangan. Awas. Centeng aja. Kalau bisakan gagal. Pai seher tetang mungkin. Padahal pengakan tak toman abad. Centeng akin. Pekerjaan sunnah tapi faedahnya yurthul ghina. Kesuksesan bisnis kita, kesuksesan duniawi, harta benda kita bisa jadi karena keadaan topak. Basuh sebelum makan. Semar dua, semar telok, jangan lupa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena setiap kakanan saya tak bacain Bismillah, keadaan toh mesti ada setan yang ikut makan, Pak. Lagi-lagi kalau ada setan yang ikut makan, makanannya tidak akan pernah barokah. Semakin kenyang, semakin bertumpuk penyakit dalam badan kita. Semakin kenyang, kita semakin malas ibadah, bahkan lebih giat ke maksiat. Tidak akan pernah bawa barokah. Jangan lupa Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lupa di tengah, ingat di tengah, baca Bismillah awalan wa akhiran. Atau bahkan setelah selesai lupa basmalah, ini baca Bismillah awalan wa akhiran. Ini kalau makan sendiri. Kalau makan bersama, cukup salah satu dari mereka baca basmalah. Makan satu nampan bersama 7 orang, satu saja. Ini sunnah kifayah namanya. Sunnah kifayah basmalah. Setelah selesai jangan lupa basuh coba deh Bu. Setelah makan basuh. Ini bukan makan nasi. Semua makanan yang kita makan basuh tangan sebelumnya dan sesudah. Nabi menyatakan dalam sebuah hadis, al-wudu ba'da ta'am yalfil lamam. Wudu atau apa? Membasuh tangan setelah makan ini bisa menyelamatkan kita dari penyakit gila, Pak. Awas. Bisa jadi kita stres dan semacamnya gara-gara kita enteng tidak basuh tangan setelah makan. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi menyatakan, man bata wa fi yadihi ghamrun wa lam yaghsilhu fa asabahu syai'un fala yalumanna illa nafsa. Barang siapa yang tangannya bau makanan, bau cuko, bau kuah, bau jacapih, pas tedung tak becoen, pas tepai penyakit setada tampen apa, fala yalumanna illa nafsa. Jangan pernah lo kecuali dak bang tibi. Makan kula bisa pan kadang baras di penyakit beco semarin tanang semarin ada kadang kula bisa pan di penyakit ada tampen kan. Pergi ke dokter nggak ada penyakitnya, pergi ke tukang pijat nggak ada penyakitnya, nggak ada obatnya, nggak ada penyakitnya, tapi badan sakit semua. Kenapa? Bisa jadi gara-gara enteng tidak membasuh tangan sampai tidur, Pak. Di bawah tidur cek pengenep tanang nih kemana bau kakanan, bau cuko, bau soto, bau sate, jangan dibawa nginep. Ini berisiko ada penyakit yang tidak ada obatnya. Oleh Nabi Muhammad SAW dijelaskan begitu. Makanya kan punten kula bi sampean. Andi penyakit ada tampen, man kakaman ada penyakit. Tengku bi orang pentar ada penyakit. Ya tes ke lab ada penyakit. Ada pai kocak seher tetap ke. Padahal pen malam lo toman abad.
Kadang ring metu kadang salah maring akan salah letak abet coki aku sok kebetes ini. Kebetes kalau buri matuan jangan. Oleh di masambina. Iya, orang Madura ini sekarang nggak basuh tangan setelah makan, katanya suruh usapkan ke kaki ke betis. Bisa disayang mertua katanya. Ini aliran sesat ini. Nabi menyatakan kita basuh dengan benar sebelum makan, setelah makan. Nah, hal-hal kecil seperti ini kalau diniatkan, aku ingin ikut Nabi Muhammad, insya Allah nanti digolongkan kepada orang-orang yang cinta Nabi Muhammad, insya Allah bisa naik kendaraan berupa sayap malaikat Jibril langsung menuju pintu-pintu surga. Semoga demikian apa adanya, amin Allahumma. Para keretaan sangat beten kau lamun jakin yang sepura mungkin kadin to saya bisa torakin samihuni ala litwalah ya habib, samihuni ala litwalah nyawan sepura setada batas tasataja salah lopot akhiran wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan sholawat bersih yang dalam hal ini akan diiringi oleh Jamiatul Hadram Group General kepada yang disilakan. ومذكر حمل الهاشمي محمد الله وبركاته.